nama saya Ismiranti Uliani. Saya di sini akan menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Sedangkan menurut Kartini Kartono, pengertian pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dengan demikian, dalam kepemimpinan terdapat faktor-faktor pemimpin yang dipimpin, tujuan, aktivitas, komunikasi atau interaksi, situasi, dan kekuasaan yang dapat ditumbuh kembangkan. Pandangan kepemimpinan sebagai suatu pribadi ini mengandung maksud bahwa individu yang baik cenderung akan lebih mampu menggerakkan organisasi dengan baik. Begitupun sebaliknya, pemahaman kepemimpinan sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain ini berarti bahwa pemimpin memiliki suatu kelebihan sehingga akan mampu mempengaruhi bawahannya berperilaku sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pandangan kepemimpinan sebagai penggunaan pengaruh ini dimaksud bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki nilai pengaruh dan harus mampu menggunakan pengaruh positifnya dalam rangka menggerakkan bawahannya agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi, bukan mencapai tujuan pribadi. Pendefinisian kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku ini berarti bahwa dengan adanya perilaku pemimpin, maka muncullah tindakan bawahan yang searah dengan keinginannya. Anggapan kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan ini dimaksud bahwa kepemimpinan merupakan pihak yang memiliki kewenangan mengatur bawahannya melalui kekuasaannya. Pandangan ini menganggap kepemimpinan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ini mengandung maksud bahwa kepemimpinan itu memiliki nilai instrumental. Nilai instrumental dimaksud berupa peran-peran tertentu yang jika digerakkan dengan maksimal dapat mempersatukan kelompok sehingga mampu mencapai tujuan bersama secara maksimal. Sedangkan anggapan kepemimpinan sebagai akibat dan interaksi ini dimaksud bahwa tumbuh dan berkembangnya kepemimpinan merupakan hasil dari proses interaksi. Artinya, kepemimpinan akan terjadi jika dikehendaki oleh anggota kelompok setelah sebelumnya melalui interaksi kelompok lewat mufakat. Anggapan kepemimpinan sebagai perbedaan peran ini mengandung pemahaman bahwa kepemimpinan itu lahir sebagai suatu cara agar adanya pendelegasian tugas yang berbeda. Sebab tugas dan tanggung jawab yang berbeda, maka akan lahir interaksi yang lebih humoris dan
terakhir, anggapan kepemimpinan sebagai inisiasi struktur ini menandakan bahwa kepemimpinan tidak merupakan permainan peran belaka, melainkan sebagai proses pembentukan dan pemeliharaan struktur pemeran dalam kelompok dalam rangka mencapai tujuan kelompok secara maksimal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama, yaitu kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan dapat kita simpulkan sebagai tindakan atau tingkah laku. Ini berarti bahwa dengan adanya perilaku pemimpin, maka muncullah tindakan bawahan yang searah dengan keinginannya dalam hal menggerakkan agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Kemudian ada inovasi dalam organisasi pendidikan. Inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti memperbaharui atau merubah. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan menuju ke arah perbaikan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Inovasi tidak hanya sekedar perubahan, namun diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya atau terarah. Bila sikap positif yang tertanam dalam pelaku inovasi, maka akan muncul suasana kerja yang menyenangkan, penuh optimisme dan penuh harapan, dan serta jauh dari keputusasaan dalam bekerja. Salah satu strategi implementasi dalam inovasi organisasi pendidikan yaitu relationship atau keterkaitan hubungan yang mendukung. Kemudian kami telah mendapatkan hasil dari 10 responden dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang disebar melalui Google Form. Pertanyaannya yaitu, dalam sebuah organisasi pendidikan memiliki kejelasan struktur organisasi atau kewenangan. Sebanyak 10 responden menjawab iya. Struktur organisasi menggambarkan hubungan atau kerangka tentang fungsi, bagian atau posisi sebagai wadah untuk menjalankan wewenang atau tanggung jawab. Struktur organisasi berfungsi untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan bekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam sebuah organisasi pendidikan, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Sebanyak 10 responden menjawab iya. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada hubungan antara pemimpin dalam sebuah organisasi pendidikan dengan anggotanya terjalin erat sehingga tidak ada kecanggungan saat berkomunikasi. Sebanyak 10 responden juga menjawab iya. Dalam penjelasan sebelumnya bahwa kami telah memaparkan tentang relationship. Relationship artinya hubungan yang terjalin antara seorang pemimpin dengan anggota atau bawahannya. Semakin tinggi tingkat relationship, maka semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, meningkatnya kerjasama antara anggota dengan pemimpin dalam sebuah organisasi pendidikan. Semakin tinggi pilihan skala, maka semakin bagus pula pandangan para responden tentang hubungan kerjasama antara pemimpin dan anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan responden itu berbeda-beda karena kita menemukan berbagai macam variasi pemimpin yang ada. Kemudian yang kelima,
Seandainya Anda menjadi seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan, apa saja perubahan yang akan Anda lakukan atau Anda berikan terhadap organisasi yang sedang Anda jalankan? Di sini kami juga mengambil 10 tanggapan dari para responden. Berikut penjelasannya. Responden yang pertama, dia menanggapi yaitu memberikan yang terbaik di dalam organisasi. Kemudian responden yang kedua, perubahan sistem dan koordinasi yang harus kompak untuk dijalankan. Responden yang ketiga, saya akan membawa perubahan untuk membenahi struktur kepemimpinan yang sebelumnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Responden yang keempat, perubahan yang baik untuk semuanya. Responden yang kelima, visi saya yaitu akan mencapai tujuan pendidikan yang telah lama Indonesia inginkan. Kemudian responden yang keenam, meningkatkan kedisiplinan dan memberikan hak dukungan kepada setiap perorangan atau kelompok yang bersangkutan dalam organisasi pendidikan untuk melakukan inovasi baru demi kemajuan dan mencapai tujuan organisasi pendidikan tersebut. Kemudian responden yang ketujuh, meningkatkan daya kerjasama dengan anggota untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Responden yang kedelapan, membuat sistem organisasi lebih terstruktur, membuat prosedur atau kepengurusan administrasi dengan mudah dan tidak melibatkan seseorang untuk mengurusnya, tentunya dengan penjaminan validitas data yang dibutuhkan. Dan responden yang kesembilan yang akan saya lakukan, yang pertama, memaksimalkan kepemimpinan dengan berlaku jujur dan penuh tanggung jawab, serta mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang kedua, mengayomi anggota pendidikan saya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, terus meningkatkan kepemimpinan saya melalui anggota-anggota pendidikan yang lainnya dengan cara bertukar pikiran, mengadakan musyawarah, menindaklanjuti jika ada permasalahan dengan kepala dingin. Yang keempat, menegakkan keadilan seadil-adilnya walaupun saya tahu sikap adil hanya berlaku sempurna dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian responden yang terakhir atau yang ke-10, banyak sekali yang akan saya lakukan mulai dari perubahan dalam peningkatan kerjasama antara pemimpin dan anggotanya. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tentang kepemimpinan dan inovasi dalam organisasi pendidikan ialah menjadi seorang pemimpin mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar. Sebelum memimpin orang lain, setidak-tidaknya bisa memimpin diri sendiri. Kemudian setiap pemimpin mempunyai cara yang berbeda satu sama lain untuk melakukan perubahan atau inovasi terhadap sesuatu hal yang dipimpinnya. Sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.